Ya ampun, ini tuh wis bulan ke-10. Aku wis belajar online 10 bulan, bosen. Gak semangat lagi aku buat belajar. Tah kapan lah tugas ini berakhir? Belum lagi bikin puisi Mandarin, belum lagi sumber energi. Banyak kali. Bukannya makin ngerti aku lihat-lihat semuanya ini. Makin malah makin gak ngerti. Ya udahlah, nanti lalu aku kerjakan ini. Tidurlah dulu aku sampai kali aku lihat-lihat itu. Aku harus tetap semangat walaupun tugas aku banyak sekali menumpuk, tapi aku harus tetap mengerjakannya karena aku ingin bercita-cita menjadi dokter. Karena tugas seorang dokter itu menyembuhkan orang yang sakit. Aku mau nelpon Budi dulu. Dia udah selesai belum ya tugas matematikanya? Halo Budi, kamu sudah selesai belum ngerjain tugas matematikanya? Oh, belum ya Nora? Aku nggak paham. Susah soalnya. Oh, bagian mana yang belum kamu mengerti Budi? Oh, KBD semuanya. Aku nggak bisa ya. Kamu bisa nggak? Aku bisa. Terus aku mana sih yang punya uang? Ajarin. Kan kita tidak boleh menyontek. Walaupun kita hari ini tidak ulangan, kita harus mengerjakan soalnya sendiri Budi. Ya wes, ajarin aku ya. Boleh, aku ajarin kamu ya bagian yang kamu tidak mengerti. Iya. Makasih banget loh. Kamu baik wes, koncoku paling top. Iya Budi, sama-sama. Nah, oh iya. Lina apa kabarnya ya? Udah selesai apa belum ya dia? Coba telepon aja yuk di video call bertiga. Yuk kita video call Lina ya. Iya, aku lah. Aduh, siapa pula lagi yang telepon aku ini? Apa Nora, Budi, ribut kali kalian pece-pece aku. Kalian tahu aku lagi tidur loh. Aduh, sorry so bad sis. Aku gak mau tidur kamu. Mau bilang apa kau rupanya? Mau bilang apa kau Budi? Gini loh Lina, kamu tuh udah selesai ngerjain PR matematika nih belum? Oh, ada yang rupanya PR matematika lagi. Iya, ada Lina. Udah, bentar lah, aku cari ladang bukunya ya. Nggak tahu di mana aku taruh. Oh iya, ini ternyata. Makasih ya Budi, udah mau ingatkan aku. Ternyata ada PR matematika juga. Iya lah, itu bukunya ada kamu ajak tidur. Lupa kamu. Makasih ya Budi, Nora. Mau ngajarin kita gimana cara ngerjain tugasnya. Oh, kayak gitunya rupanya. Betul. Kalau begitu, yuk kita belajar virtual bareng guys. Ayolah, kita kerjain lah sama-sama biar selesai nih. Udah pusing otakku. Ya wes, makasih ya Nora udah ngajarin aku sama Lina buat ngerjain tugasnya. Iya Budi dan Lina, sama-sama ya. Budi, Nora, kalian tahu gak hari ini tuh kan satu hari yang pernah terjadi di Indonesia loh, satu peristiwa. Kalian tahu gak itu hari apa? Apa tuh? Ini memang gak tahu semua loh. Aku bisa tebak. Hari ini hari Sumpah Pemuda bukan? Nah, betul itu kata si Nora. Jadi Budi, hari ini itu hari Sumpah Pemuda. Kok pinter kali si Nora ini, makan apanya aku dari kecil. Hehehe. Sumpah Pemuda? Maksudnya apa itu? Para pemuda kumpul, terus mereka sumpah-sumpahan gitu?
Ya bukanlah Budi, bukan kayak gitu maksudnya. Ya udahlah, sekarang kita tengoklah dulu. Miss sama Mister kayaknya sudah nyiapin semuanya buat penampilan Sumpah Pemuda. Kita tontonlah dulu videonya ya. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya sekalian sehat-sehat, baik-baik ya. Nah, kalian tahu nggak nih hari ini kita merayakan hari apa? Nah, hari ini kita merayakan Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa sih yang terjadi? Kok bisa ya ada Sumpah Pemuda? Buat apa ada Sumpah Pemuda? Yuk kita mau bahas sejarah singkatnya. Semuanya bermula ketika Indonesia itu dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk adalah bangsa Belanda. Nah, Belanda ini datang ke Indonesia tujuannya itu untuk berdagang ya sebenarnya. Jadi mereka membuat satu perusahaannya, satu organisasi, yaitu organisasi VOC. VOC ini ya, mereka itu tujuannya sebenarnya sih untuk berdagang, tapi mereka itu terselubung di dalamnya itu ternyata mereka ingin menjajah bangsa Indonesia. Nah, menjajah itu ya bangsa Indonesia itu dijadikan sangat rendah, saking bangsa Indonesia itu tidak boleh bersekolah, kemudian dianggap seperti monyet, kemudian hasil tanahnya mereka perkebunan direbut, dijarah, dibeli dengan harga yang sangat murah, orang-orang ini diperlakukan dengan sangat jelek. Nah, kok bisa ya seperti itu? Kok bangsa Indonesia nggak mau ngelawan sih? Padahal diperbudak seperti itu kan pasti nggak suka. Nah, kita tuh tahu ya kalau bangsa Indonesia itu sangat luas dengan berbagai macam suku yang banyak sekali. Tapi Belanda juga tahu, karena Belanda itu mereka juga mikir, oh bangsa Indonesia tuh sangat luas dengan banyak sekali suku. Kalau mereka bersatu melawan bangsa Belanda, pasti akan kalah Belandanya. Karena itu mereka melaksanakan ada yang namanya politik adu domba. Jadi mereka mengupayakan menyiasati, bikin sebuah rencana ya, planning, terus melaksanakan gimana caranya supaya bangsa Indonesia itu tidak bisa bersatu. Nah, di politik adu domba ini mereka membuat bangsa Indonesia itu bukannya melawan Belanda, tapi melawan satu sama lain. Bali sama kerajaan Bali berantem adik kakak, kemudian misalnya yang ada perlawanan cuma bersikap kedaerahan aja. Kedaerahan itu maksudnya adalah nih misalnya ada perlawanan dari bangsa Jawa. Nah, bangsa Jawa ini melawan sendiri aja, yang nanti bangsa Kalimantan, Sumatera dan sebagainya macam itu tidak ikut melawan. Jadi perlawanannya lemah. Nah, seperti ini misalnya ini adalah organisasi Yong Java ya, ini adalah kumpulan orang-orang Jawa. Nah, orang-orang ini ada pemuda-pemuda ini berorganisasi untuk membuat Indonesia bisa merdeka dengan menyusun mereka itu membuat perlawanan secara hukum, bukan secara kekerasan. Tapi mereka itu masih lemah. Kenapa? Karena mereka itu hanya satu daerah aja, cuma orang Jawa aja, kemudiannya ada juga orang Sumatera aja, kemudian ada orang Betawi aja. Jadi bersikapnya itu masih suku-suku, pisah-pisah ya, nggak mau bersatu. Karena Belanda juga nggak boleh bersatu. Nah, karena dari itu ya, supaya bisa bersatu dan kuat melawan Belanda, maka dari itu dilaksanakanlah Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres yang pertama mereka berkumpul untuk membahas bagaimana sih gimana caranya supaya Indonesia bisa merdeka dan bagaimana caranya supaya Indonesia itu bisa bersatu, karena kalau bersatu bisa menjadi teguh. Kongres yang pertama dilaksanakan di gedung ini KJB, yaitu dia adalah gedung gereja Katolik. Nah, ketika dilaksanakan kongresnya, ternyata hasilnya itu tidak terlalu baik ya, masih ada banyak sekali perbedaan pendapat. Ada yang saya tidak mau bergabung dengan kamu karena saya tidak suka dengan suku kamu. Terus ada perbedaan pendapat, misalnya kenapa harus kita membela ini, kenapa harus membela ini, saya mau dibela juga. Dan akhirnya karena semuanya punya kepentingan pribadi masing-masing ya, yang ini mau A, yang ini mau B, yang ini mau C, nggak bisa digabung. Akhirnya mereka tidak berakhir dengan persatuan yang baik. Karena dari itu dilanjutlah kongresnya di hari yang kedua. Jadi di hari yang kedua dilaksanakanlah di gedung Ostjava Bioskop. Nah, pada hari yang kedua itu muncullah perwakilan dari pemuda
Tionghoa, keturunan Tionghoa di Indonesia ya. Jadi orang-orang Tionghoa di sana juga mau mengakui bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Nah, mereka bergabung dengan pemuda-pemuda lain dari Jawa, dari Sumatera, dari Betawi, dari macam-macam ya. Nah, mereka itu membahas kembali bagaimana caranya supaya bisa bersatu, dan kemudian ditemukanlah bahwa kita tuh harus memiliki cita-cita yang sama. Cita-citanya apa sih? Ketika itu mereka bercita-cita untuk Indonesia bisa merdeka dari penjajahan. Karena itu mereka tidak boleh lagi melihat perbedaan di antara mereka. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan dan perumusan adanya janji, yaitu janji Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu adalah rumusan Sumpah Pemuda yang diproklamasikan oleh Bapak Soekarno. Nah, Bapak Soekarno itu dia itu memproklamasikannya di gedung ini. Ini pakai bahasa Belanda ya, Indonesia Club Kramat. Ini adalah, kemudian kalau misalnya kalian lihat di peta ya, ini sudah menjadi gedung yang bersejarah, dijadikan sebagai museum Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah rumah dari milik Bapak Sikokliong. Nah, Bapak Sikokliong ini adalah pemilik dari rumah ini, yaitu ini adalah asrama pemuda ya pada zaman itu. Nah, lihat ya, kalau ternyata tuh bangsa Indonesia tuh bisa bersatu, mau semangat, mau melawan Belanda, mau bersatu untuk menjadi bangsa yang lebih baik, untuk bisa merdeka, menjadi meraih hidup yang lebih baik. Nah, kalian juga harus seperti itu ya. Kalian tuh jangan sampai lupa dengan sejarah bahwa dulu nenek moyang kita itu mengupayakan, sangat mengupayakan agar bisa merdeka itu. Nah, jadi kalau kalian yang masih malas-malesan, yang masih melihat perbedaan, yang masih tidak mau bersatu ya, nah itu kalian harus pikirkan ulang. Nah, buat apa ya orang-orang zaman dulu mengupayakan kemerdekaan? Karena untuk kita, kalau kita bisa merdeka sekarang, kita bisa punya negara sendiri, kita bisa hidup dengan baik, enak gitu ya, itu karena perjuangan orang-orang pada masa kemerdekaan yang dulu. Karena itu kalian harus bisa semangat ya, harus bisa semangat, harus bisa menjaga persatuan. Tidak boleh lagi ada yang pilih-pilih berteman, tidak boleh lagi ada yang malas-malesan ya, karena kalian adalah pemuda, anak-anak yang membawa generasi berikutnya. Nah, nanti kalau Miss semuanya ini udah tua, kami akan tumbuh tua, tapi kalianlah yang akan membuat perbedaan. Sama seperti organisasi pemuda yang membawa kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, kalian pun bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Jadilah kalian semangat, mau jadi astronot, buat Indonesia bisa pergi ke bulan, bisa pergi ke eksoplanet, itu planet di luar orbit matahari, boleh. Kalian mau jadi ilmuwan, membuat ramuan-ramuan canggih yang sangat-sangat luar biasa, membuat obat-obat yang bisa menyembuhkan sampai semua kanker, semua jenis penyakit bisa disembuhkan, bisa. Tapi kalian harus semangat. Kalian mau jadi bisnismen, bisa bikin perusahaan yang bagus, yang bisa memberkati untuk orang lain, bisa menjadi orang yang memiliki uang tapi dia juga mau menyumbangkan uangnya untuk orang lain, untuk membuka perusahaan-perusahaan kecil, boleh. Kalian semuanya punya mimpi, mau ada yang mau jadi militer, mau jadi tentara, mau jadi politikus, mau yang ada jadi presiden, boleh. Tidak ada yang kalian tidak bisa lakukan kalau kalian mau rajin belajar dan kalau kalian mau terus berusaha berjuang. Terus kibarkan semangat kalian sebagai pemuda-pemudi, anak-anak penerus kaum Indonesia, penerus bangsa Indonesia. Oke? Sekian dari Miss ya. Oke, goodbye. Udah kalian tonton videonya? Udah. Wah, mantap kali kan pemuda-pemuda zaman dulu. Nah, itulah ceritanya Budi. Udah ngerti kan Budi Sumpah Pemuda itu di mana? Iya. Udah paham aku sekarang. Kayak gitu aku pengen rajin belajar lah. Dan nanti pas aku udah gede, aku bisa bangun bangsa Indonesia ini lewat cita-citanya. Budi, emang cita-cita kamu jadi apa? Aku cita-citanya pengen jadi arsitek yang bangun-bangun gedung-gedung gede itu yang bisa gede. Oh, iya. Kalau kamu Lina, kamu mau jadi apa cita-citanya? Oh, kalau aku jelas. Nanti aku kalau sudah besar
mau jadi KPK-nya aku. KPK? What the meaning KPK, Lina? Is kalian ini KPK pun nggak tahu. Jadi KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan kelipatan persekutuan terkecil. Kau tahu itu Budi, Nora? Tahu lah itu. Nah itulah, jadi kerjanya itu akan melawan para koruptor biar nggak melarat lagi masyarakat Indonesia ini. Kan karena orang itunya kita jadi kelaparan yang miskin-miskin ini. Kalau gitu Kita harus semangat. Semangat, semangat, semangat. semangat, harus belajar ya teman-teman agar kita bisa meraih cita-cita kita. Iya. Nora juga harus semangat